Kembali di Good Morning Jakarta, pemirsa, para guru dan tenaga pendidikan akan menjalani vaksinasi COVID-19 di SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar. Ya, Amanda, dari tempat Anda berada saat ini, bagaimana pelaksanaan vaksinasi? Apakah sudah dimulai? Ya Rudi, sebanyak 600 orang yang berprofesi sebagai guru, dosen, ataupun tenaga pendidikan informal lainnya ini direncanakan akan melangsungkan vaksinasi tepatnya pada pukul 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang bertempat di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan. Lalu kami melihat di lokasi ini juga sudah ada sejumlah pengamanan oleh TNI Polri, yang mana informasi yang kami dapatkan pula dari pihak Kemendikbud yang menyatakan bahwa hari ini akan ditinjau langsung proses vaksinasi oleh Presiden Joko Widodo yang juga didampingi oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Kegiatan pada hari ini, Rudi, merupakan kegiatan perdana ataupun menjadi kegiatan pembuka bagi rencana vaksinasi untuk tenaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Setidaknya ini ada sebanyak 5 juta orang yang akan divaksinasi tahap kedua oleh Kementerian Kesehatan. Dari jumlah tersebut juga diharapkan proses vaksinasi ini dapat rampung pada bulan Mei 2021 mendatang. Kemendikbud juga saat ini juga menyatakan bahwa untuk proses vaksinasi yang dilakukan terhadap tenaga pendidikan akan dilangsungkan secara bertahap begitu, mulai dari tenaga medis yang berada, maksud kami tenaga pendidikan yang berada di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Nanti daerah-daerah lainnya segera menyusul. Dalam kesempatan yang lain, dari informasi jubir vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi yang juga menyampaikan bahwa nantinya vaksinasi yang dilakukan terhadap tenaga pendidikan ini tepatnya di daerah akan langsung dikoordinasi ataupun dikoordinir oleh Dinas Kesehatan setempat, provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagaimana kita ketahui bersama ya Rudi, bahwa di luar rencana pemberian vaksin ini dipercepat tentunya dilakukan agar kekebalan kelompok ataupun herd immunity ini segera tercapai. Selain yang sudah dilakukan vaksinasi terhadap pelayanan publik dan juga lansia, ini juga masih terus dilakukan khususnya di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali, karena di kedua pulau tersebut tentunya penduduk yang cukup banyak, maka sasaran untuk proses vaksinasi ini banyak. Dan mengingat kasus positif ataupun angka kasus COVID-19 nasional di Pulau Jawa dan Pulau Bali ini menyumbangkan sekitar 70%. Rudy. Ya, Amanda, ini bagi para tenaga pendidik nanti, apakah ada prosedur yang harus dilalui untuk menerima vaksinasi? Ya Rudi, ada sebanyak 4 prosedur ataupun tahapan yang harus dilalui bagi penerima vaksin. Seperti yang di tahap pertama ini, nantinya orang yang akan disuntik ataupun divaksin ini harus lolos verifikasi pendaftaran. Setelah itu masuk ke pos kedua. Di pos kedua ini juga akan dicek apakah ada penyakit bawaan ataupun komorbid. Setelah lolos, maka mereka bisa langsung ke pos ketiga, di mana pos ketiga ini akan dilangsungkan proses penyuntikan oleh tenaga medis yang sudah disiagakan begitu. Setelah itu mereka akan melalui proses ataupun masa observasi selama 30 menit, di mana masa observasi ini dilakukan untuk melihat gejala klinis yang muncul setelah dilakukannya vaksinasi. Karena harus melalui 4 prosedur yang sudah kami sebutkan tadi, Rudi, pelaksanaan vaksinasi setiap orangnya ini bisa memakan waktu kurang lebih 45 hingga 50 menit. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk proses vaksinasi yang dilakukan ataupun sudah bergulir sejak Februari 2021 mendatang yang direncanakan juga dapat rampung pada Mei 2021. Untuk itu pemerintah juga akan merencanakan ketika bulan Mei 2021 maka akan dipersiapkan sejumlah persiapan kembali bagi masyarakat lainnya agar segera divaksin. Tentu kita berharap agar proses ini dipercepat agar semua masyarakat ataupun lapisan masyarakat bisa mendapatkan vaksin, namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti 5M. Sementara demikian, Rudi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Amanda, dan selamat bertugas kembali pemirsa. Rekan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan.